Kehamilan resiko tinggi adalah suatu kehamilan di mana terjadi peningkatan potensi ya pada ibu atau pada janin atau bahkan pada keduanya. Apakah setiap kehamilan itu bisa jadi resiko tinggi atau bagaimana, Dok? Kehamilan itu faktor resiko yang perlu diketahui, misalnya kehamilan kembar, kehamilan dengan hipertensi, kehamilan dengan ada penyakit gondok, ada penyakit gondok pada hipertiroid ya, orang bilang gondok beracun. Apakah semua nyeri perut atau flek ini bahaya untuk ibu hamil atau ada kondisi yang memang darurat begitu? Nyeri yang harus diwaspadai kalau nyerinya sudah menetap atau bahkan mungkin intensitasnya semakin bertambah ya dari biasanya, itu cepat harus periksakan ke dokter atau di puskesmas tempat bidan. Bagaimana dengan usia, Dok? Apakah usia ibu ini mempengaruhi tingkat resiko tinggi kehamilan, Dok? Misalnya hamilnya terlalu muda atau mungkin terlalu tua begitu, Dok? Iya, ada namanya 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jaraknya, terlalu sering, maksudnya terlalu sering hamil ya. Jadi kita sebagai keluarga, suami harus mendukung dalam hal ini, harus tahu juga mengenai tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, persalinan dan nifas. Dan untuk terakhir nih, Dok, apa pesan dokter bagi ibu-ibu yang sedang hamil agar tetap sehat secara fisik dan juga mental selama masa kehamilannya, Dok? Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast spesial yang dipersembahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Kembali lagi dengan saya Dr. Nura Harfi, dokter umum yang sedang berpraktik di RSUD Lamadu Kalang. Nah, perayaan ini bukan hanya sebagai momentum, tetapi podcast ini juga sebagai pengingat untuk dokter-dokter di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya sebagai perantara Tuhan untuk menyembuhkan, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, dan juga pelindung kesehatan masyarakat. Nah, sebagai bentuk bakti kami dalam melindungi kesehatan masyarakat, kami ingin terus membagikan informasi-informasi medis. Nah, hari ini kami akan mengangkat topik yang penting terutama bagi setiap ibu. Tentu saja setiap ibu mengharapkan kehamilan yang sehat dan dapat berjalan lancar hingga proses persalinan. Namun ada kalanya nih kehamilan justru membahayakan dan beresiko tinggi bagi ibu hamil maupun dari janinnya. Nah, karena kondisi-kondisi tertentu. Lantas apa penyebabnya, bahayanya, dan bagaimana cara menanganinya kehamilan resiko tinggi ini? Kali ini kita akan membahas topik mengenai kehamilan resiko tinggi dan pentingnya mengetahui tanda bahaya kehamilan. Tentu saja kita sangat beruntung hari ini karena ada dokter yang ahli di bidangnya, yaitu dokter narasumber kita itu Dokter Larissa, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan. Saya izin untuk menyapa Dokter Larissa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Larissa. Salam Dokter Nura. Baik, dokter hari ini bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. ya, Dok. Sehat ya, Dok. Baik. Untuk kesibukan dokter apa saja, Dok? Ya sehari-harinya sih di rumah sakit ya, rumah sakit Lamadu Keleng dengan rumah sakit Hikmah. Baik, Dok. Ada 2 tempat praktik ya, Dok ya? Iya. Baik. Mungkin kita bisa langsung mulai ya, Dok, untuk Oke, topiknya. silahkan Dokter Nura. Kira-kira bagaimana, Dok, untuk gambaran secara umum mengenai kehamilan resiko tinggi? Terima kasih Dokter Nura. Kehamilan resiko tinggi adalah suatu kehamilan di mana terjadi peningkatan potensi ya pada ibu atau pada janin atau bahkan pada keduanya. Artinya apa? Kemungkinan untuk terjadi komplikasi atau masalah atau bahaya lebih besar pada ibu hamil tersebut, baik pada saat kehamilan, persalinan ataupun nifas. Bahkan bisa beresiko terjadi kematian, baik pada ibu, janin atau bahkan bisa terjadi kematian dua-duanya. Baik, Dok. Cukup bahaya ya, Dok. Iya. Apakah setiap kehamilan itu bisa jadi resiko tinggi atau bagaimana, Dok? Iya, setiap kehamilan sebenarnya beresiko, akan tetapi ada beberapa hal yang memang beresiko tinggi untuk ibu hamil tersebut. Misalnya sebelum hamil saja ya, misalnya sebelum hamil sudah didapatkan ada riwayat hipertensi, ataupun ada riwayat diabetes, ada riwayat persalinan sebelumnya, mungkin ada riwayat sesar ya, itu salah satu faktor resiko. Belum lagi pada saat kehamilan ya, kehamilan itu faktor resiko yang perlu diketahui, misalnya kehamilan kembar, kehamilan dengan hipertensi, kehamilan dengan
ada penyakit gondok, ada penyakit gondok pada hipertiroid ya, orang bilang gondok beracun ya. Eh, Faktor-faktor lain itu banyak sekali sebenarnya faktor resiko, termasuk di sini apa namanya, abortus, keguguran berulang salah satu faktor resiko. Jadi yang sering-sering keguguran itu salah satu faktor resiko. Dicari penyebabnya, jangan sampai bisa terjadi eh, faktor risiko terjadi preeklamsi ya, termasuk infeksi saluran kemih saja salah satu faktor risiko, itu salah satu faktor risiko terjadi preeklamsi, hipertensi. Jadi sebenarnya banyak ya faktor risiko, bahkan di literatur itu mengatakan bahwa kematian pada ibu itu atau pada saat proses kehamilan persalinan itu ada 3 sebenarnya yang penyebab utama, bisa ternyata preeklamsi, bisa karena perdarahan, atau bisa karena infeksi yang berat. Baik dok, cukup banyak ya dok ya untuk Iya. resiko tingginya. Untuk tanda-tanda bahayanya apa ya dok yang harus diwaspadai ibu hamil dalam mendeteksi dok, kira-kira di trimester 1, 2, ataupun 3 ada gejala-gejala yang muncul? Mengenai tanda bahaya sebenarnya kalau dilihat per trimester ya. Kalau misalnya trimester pertama itu yang perlu dikenali adalah misalnya nyeri perut ya. Nyeri perut atau mungkin ada pelepasan darah. Ini gunanya untuk mengetahui atau mendeteksi, jangan sampai kan ada tanda-tanda untuk tahu apakah dia kehamilannya dalam rahim atau di luar rahim. Jadi kalau ada tanda tersebut, ada pelepasan darah atau nyeri perut, itu segera periksakan ya, untuk mendeteksi apakah karena abortus atau mungkin kehamilannya normal saja, atau mungkin tanda-tanda kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Untuk trimester kedua dan ketiga keluhannya hampir sama ya, misalnya ada nyeri perut, ada pelepasan darah flek atau pelepasan air ketuban. Bisa juga karena keluhannya seperti gerakan janin berkurang ya, muntah ya, atau nyeri perut hebat. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang didapat di luar dari biasanya, segera periksa ke tempat pelayanan, saya puskesmas atau tempat bidan. Ya, dok. Tadi dibicarakan ya dok untuk nyeri perut ataupun flek begitu dok. Apakah semua nyeri perut atau flek ini bahaya untuk ibu hamil atau ada kondisi yang memang darurat begitu? Ya. Sebenarnya nyeri perut dan flek itu biasanya hampir semua ibu hamil mengalami nyeri ya. Akan tetapi nyeri yang harus diwaspadai kalau nyerinya sudah menetap atau bahkan mungkin intensitasnya semakin bertambah ya dari biasanya, itu cepat harus periksakan ke dokter atau di puskesmas tempat bidan. Kalau misalnya pelepasan darah, harusnya sih kalau biasanya kalau pelepasan flek itu ada namanya spotting ya. Pada saat awal-awal hamil itu biasa muncul 1 hari, akan tetapi kalau fleknya sudah apa namanya tidak berhenti atau mungkin bertambah ya, segera periksakan, termasuk pada trimester kedua dan ketiga. Jadi kalau ada keluhan nyeri perut atau keluar darah bertambah, misalnya tidak ada perbaikan, segera cepat periksakan. Ya, dok. Baik, dok. Bagaimana dengan usia dok? Apakah usia ibu ini mempengaruhi tingkat resiko tinggi kehamilan dok? Misalnya hamilnya terlalu muda atau mungkin terlalu tua begitu dok? Ya, usia itu ya ada yang namanya terlalu muda ya, terlalu muda dan terlalu tua. Bukan hanya masalah usia, ada yang namanya 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jaraknya, terlalu sering, maksudnya terlalu sering hamil ya, terlalu rapat jaraknya, misalnya kurang dari 2 tahun, usia di bawah 16 tahun, dan usia resiko tinggi itu di atas 35 tahun. Kenapa dikatakan usia 16 tahun salah satu faktor? Karena usia tersebut masih usia remaja, otomatis kalau melihat sifat, pasti sifatnya masih belum dewasa ya, pasti masih ada sifat kekanak-kanakan, dan berarti mentalnya belum siap ya, dia belum siap untuk terjadi kehamilan dan punya anak. Di samping itu, organ reproduksi usia tersebut belum sebenarnya sempurna untuk siap terjadi kehamilan. Begitu juga dengan usia di atas 35 tahun. Kenapa usia di atas 35 tahun? Karena usia tersebut mulai pada ibu tersebut mulai muncul penyakit-penyakit, termasuk mungkin ada hipertensi, ada penyakit diabetes, bahkan saja stres saja bisa memicu masalah pada ibu hamil, termasuk mungkin kolesterol tinggi. Jadi faktor-faktor inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari pada saat mereka hamil. Jadi bukan hanya 4T tadi ya, banyak faktor lain yang
perlu mereka misalnya ada riwayat persalinan sebelumnya apa, misalnya apakah dari riwayat sesar, ada riwayat operasi kandungan, misalnya tumor rahim, atau mungkin ada riwayat misalnya riwayat itu penyakit sebelumnya ya, ada diabetes, hipertensi ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor risiko yang harus diwaspadai. Baik dok. Sehingga penting ya dok untuk melakukan pemeriksaan kehamilan begitu dok. Iya. Untuk pemeriksaan kehamilan rutin nih dok, apa peran pentingnya atau ANC ya dok ya untuk periksa kehamilan rutin untuk mendeteksi tanda bahaya ini dok? Dan kira-kira ibu-ibu hamil beberapa kali nih dok untuk datang dok? Kira-kira apakah harus rutin atau boleh cuma sesekali begitu dok? Iya. Sebenarnya pemeriksaan ANC rutin ya, antenatal care itu pemeriksaan rutin pada ibu hamil itu sebenarnya 6 kali. 6 kali itu yaitu trimester, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Akan tetapi jika di antara pemeriksaan ini ada keluhan atau ada masalah yang dikeluhkan pada ibu hamil tersebut di luar dari waktu kontrol, itu boleh saja cepat segera periksa. Bukan hanya ANC ya, diharapkan juga pemeriksaan USG ya. USG itu minimal 2 kali selama pemeriksaan hamil, itu 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Apa pentingnya? Untuk trimester pertama ini gunanya untuk melihat apakah kehamilannya ini normal di dalam rahim atau di luar rahim. Karena kami beberapa kasus ini bahkan didapatkan tidak pernah ANC pada trimester pertama. Oh, datang-datang sudah keluhan datang dengan darurat, misalnya nyeri perut hebat atau mungkin perdarahan sedikit-sedikit, yang pada akhirnya sampai di rumah sakit itu ternyata hamil di luar kandungan yang sudah pecah, dan itu bahkan bisa mengancam nyawa. Terus pada trimester ketiga pentingnya 2SG untuk persiapan persalinannya kan, persalinan untuk mengetahui misalnya posisi janinnya di mana, letak ari-arinya di mana, ketubannya cukup atau tidak. Jadi untuk persiapan proses persalinan. Jadi kalau didapatkan pada saat trimester ketiga tidak ada masalah pada ibunya, tidak ada masalah pada janinnya yang didapatkan pada saat pemeriksaan ANC terakhir atau mungkin SG terakhir, itu boleh saja melahirkan di vaskes primer. Akan tetapi kalau didapatkan masalah ya, masalah pada ibu tersebut atau pada janin, itu harus melahirkan di vaskes lanjutan seperti rumah sakit. Gitu. Baik dok. Nah, bagaimana dengan kontrol nih dok? Masih banyak yang takut datang ataupun kontrol ke puskesmas atau bidan karena malu atau khawatir dihakimi dok. Apa pesan dokter soal pentingnya kontrol rutin tersebut? Sebenarnya sih tidak perlu malu ya kalau periksa ini. Yang biasa sering malu itu yang apa namanya, yang sering melahirkan, usia sudah beresiko, atau bahkan beberapa kasus itu memang kehamilannya yang tidak diinginkan ya, sehingga mereka malu untuk periksa. Padahal sebenarnya hal tersebut itu tidak boleh, karena bahkan dari pemeriksaan nanti itu jangan sampai didapatkan ada masalah baru datang kontrol. Pak, sebenarnya tidak perlu malu, karena ini untuk untuk kesehatan ibu hamil tersebut ya, untuk melahirkan bayi yang diharapkan tidak ada masalah pada saat proses kehamilan, persalinan ataupun pada saat nifas ya. Baik. Kalau keluarga bagaimana dok peran pentingnya, terutama suami untuk bisa mendukung ibu hamil dalam mengenali dan menangani tanda-tanda bahaya kehamilannya? Ya, sangat dukungan dari keluarga ya. Dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali untuk ibu hamil ya, karena tanpa dukungan dari keluarga, ini ibu hamil, kita tahu bahwa ibu hamil itu pasti stresnya lebih tinggi untuk persiapan kehamilan dan persiapan persalinannya. Jadi kita sebagai keluarga, suami harus mendukung dalam hal ini, harus tahu juga mengenai tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, persalinan dan nifas. Jadi karena ada beberapa kasus ya, mungkin jangan sampai cuma ibu hamil yang tahu tapi keluarga tidak tahu kalau tanda bahaya. Misalnya contoh kecil saja, kejang-kejang ya, kejang-kejang pada ibu hamil itu kan hati-hati, itu kan sudah termasuk eklamsi. Eklamsi itu suatu komplikasi lanjut dari preeklamsi. Kalau bahasa awamnya orang bilang keracunan kehamilan ya, itu terjadi peningkatan tekanan darah pada saat hamil atau pada saat proses persalinan. Bisa saja terjadi pada saat masa nifas. Kejang-kejang di rumah beberapa kali,
ini dianggap mungkin hal wajar atau mungkin dianggap ini kerasukan, padahal itu sudah tanda-tanda bahaya, sangat bahaya pada saat ibu hamil terjadi. Harus mereka juga tahu tanda-tanda bahaya. Jadi mereka memang perlu dukungan sangat, support untuk ibu hamil atau istrinya mereka atau keluarga mereka yang hamil ya. Gitu dok, penting sekali untuk peran keluarga ya. Dan untuk terakhir nih dok, apa pesan dokter bagi ibu-ibu yang sedang hamil agar tetap sehat secara fisik dan juga mental selama masa kehamilannya dok? Terima kasih dokter Lola. Eh, Mungkin pesan-pesan ibu untuk ibu hamil ya, termasuk juga buat keluarga, bahwa semua ibu hamil harus memeriksakan diri atau memeriksakan kehamilan secara teratur dan rutin di puskesmas ya, di puskesmas atau tempat bidan minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Dan selama ANC ini pemeriksaan rutin itu minimal dia melakukan USG 2 kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Terus diharapkan semua ibu hamil itu harus pola hidup sehat ya, pola makan dijaga, makan bergizi, istirahat yang cukup, hindari stres ya. Terus olahraga ringan boleh, yang jangan berat-berat ya. Misalnya terus perlu dukungan juga buat keluarga misalnya suami atau keluarga lain yang serumah itu harus mensupport ibu hamil tersebut. Dan yang utama mengenali tanda-tanda bahaya dan tanda eh, pada kehamilan maupun pada persalinan ya. Jadi kalau ada masalah, ada keluhan di luar atau di luar dari yang biasa kita alami yang tanda bahaya, segera periksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dr. Larissa, Makasih dokter. spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan, atas penjelasannya yang begitu komprehensif nih tentang kehamilan resiko tinggi. Baik, sobat sehat di rumah, begitu penting ya untuk mengetahui kehamilan, apa saja sih tanda-tanda bahayanya, apakah kehamilan tersebut beresiko tinggi atau tidak, karena ternyata dapat membahayakan kesehatan ibu ataupun janin, bahkan membahayakan nyawanya. Nah, penting ya untuk mendeteksi secara dini dan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi serius selama kehamilan hingga persalinan. Sehingga jangan lupa untuk terus periksa kehamilannya ke dokter, ke bidan ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Nah, semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan tentunya. Jangan lupa untuk bagikan podcast ini kepada keluarga, sahabat, orang-orang terdekat agar semakin banyak yang teredukasi dan terlindungi. Kami izin pamit, tetap jaga kesehatan, peka terhadap tubuh sendiri, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter apabila terdapat keluhan. Sampai jumpa di obrolan yang berikutnya bersama kami, Idi Wajo, untuk Wajo yang lebih sehat.